Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya Rasya, silakan dipimpin doa. Duduk sikap. Satu tangan diangkat. Dua baca doa dimulai. Oke, lanjut menghafal perkaliannya. Perkalian 5 aja hari ini. Yang ketua kelas berhenti. Sekalian dimulai. Oke, kalau biasanya kita setelah perkalian itu membacakan Pancasila, hari ini kita nyanyiin aja supaya seru ya. Tenang dulu. Anak-anak hari ini bagaimana kabarnya? Sekali lagi yang lebih semangat, semangat sih katanya tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semangat. Hari ini harus semangat karena kita akan belajar sambil bermain. Pokoknya hari ini kita akan seru-seruan gagal, tapi kita tetap belajar. Coba sekarang dilihat kanan kirinya, apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Ada? Siapa yang tidak masuk? Oke. Raisa. Siapa lagi? Hafizah. Oke. Ada yang tahu nggak temennya nggak masuk kenapa? Izin. Ya. Semoga di pembelajaran selanjutnya teman-temannya bisa hadir dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai belajar, Ibu punya kesepakatan kelas. Coba kita baca bareng-bareng. Yang pertama, mendengarkan saat guru atau teman sedang berbicara. Terus mengangkat tangan sebelum bertanya atau menjawab. Sepakat nggak untuk kesepakatan kelasnya hari ini? Sepakat. Berarti kalau ada yang melanggar akan dapat hukuman. Nah, di sini di poin kedua mengangkat tangan sebelum bertanya atau menjawab. Buat yang berani bertanya dan menjawab hari ini akan Ibu berikan stiker sebagai poin. Jadi stikernya kalian kumpulkan di buku kalian, ditempel di buku. Nanti akan Ibu hitung berapa jumlahnya dan akan mendapatkan reward atau hadiah. Oke? Masih ingat gak sama tepuk semangat yang ini? Yang kemarin sudah kita pelajari. Tepuk semangat, semangat satu. Kayak gitu, oke? Coba ya. Semangat satu. Semangat dua. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu punya sedikit soal singkat yang harus kalian kerjakan. Untuk apa Bu kerjain soal padahal belum materi? Ini untuk mengetahui pemahaman awal kalian sebelum kita masuk materi. Jangan mencontek temannya, kerjakan sendiri-sendiri secara individu, secara mandiri. Nah, di sini itu bolak-balik. Perhatikan dulu. Kerjakan dulu yang di sini.
Selanjutnya kerjakan yang di sini. Oke? Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, silakan dikerjakan waktunya berapa tadi? 5 menit. 5 menit. Oke, waktunya udah habis, silakan dikumpulkan. Masih ingatkah kamu dengan materi pembelajaran sebelumnya? Ada yang ingat? Kemarin belajar apa? Apa? Ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri bangun datar. Bangun datar segi 3 dan segi 4. Coba sekarang lihat di sekeliling kita. Ada bangun datar apa saja ya yang ada di sini? Ini kalau tulis kalender ini 23. Nih, nah ini bangun datar apa? Ini panjang. Panjangnya yang mana? Lebarnya yang mana? Panjang yang di atas betul. Terus lebarnya yang di terus kalau misalnya ini segitiga apa? Sama kaki. Nah, biasa tuh kalau di segitiga ada ininya kan? Ya. Biasanya ini disebut apa? Tinggi. Nah, kalau segitiga ini sisinya ada berapa sih? 3. Kalau titik sudutnya? 3. Kemarin kita sudah belajar terkait ciri-ciri bangun datar. Hari ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk menentukan keliling bangun datar segitiga dan menentukan keliling bangun datar segitiga. Coba lihat yang segitiga. Ini dia tingginya berada di mana? Tengah atau di dalam. Kalau keliling kita lihat apa? Luar. Sisi terluarnya dari bangun datar. Sekarang coba lihat di sini. Ini gambar apa? Ya, persegi panjang, tapi ini gambar. Coba di gambar lapangan ini tadi persegi. Ada bangun datar apa aja? Bulat, persegi. Ada persegi panjang, lingkaran atau bulat dan persegi. Nah, pernahkah kalian mengelilingi suatu lapangan? Kapan biasanya? Olahraga. Terus di bawahnya gambar apa? Ruang kelas. Terus kalau misalnya kelas kita ini mau angkat hias dengan kita sekeliling, kita harus ngapain dulu? Kelilingnya. Mengapa kita perlu menghitung keliling sebuah bangun datar? Agar menentukan sebuah bangun datar. Agar kita bisa menentukan seberapa panjang keliling bangun datar tersebut. Contohnya seperti ruang kelas tadi. Kalau misalnya kita mau hias dengan pita, gimana cara kita tahu seberapa panjang pitanya kalau kita belum menghitung kelilingnya? Sekarang ibu punya video tentang keliling bangun datar. Kita simak bareng-bareng, kita tonton bareng-bareng. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan terlebih dahulu untuk menjawab dan akan ibu kasih stiker. Halo, hai, Atas sini kita udah lihat persegi punya berapa sisi?
Ada sisi A, B, C, D. Ada 4. Terus untuk menentukan kelilingnya rumusnya ada sisi tambah sisi. Atau siapa yang bisa angkat tangan? Atau apa? AB tambah BC tambah PD tambah DE. Oke, boleh. Kevin apa? Atau apa? 4 kali 4 kali S. Atau 4 kali S. Jadi untuk penulisan keliling persegi itu kalian bisa tulisnya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau AB tambah BC tambah CD tambah DA, atau 4 kali sisi, karena sisinya persegi itu akan sama semua karena dia bentuknya sama persegi, sisinya sama semua. Oke, kita lanjut. S. Oh, persegi tersebut. Siapa yang bisa? Ada. Berapa ada? 20 cm. Benar nggak ya 20 cm? Kita lihat bareng-bareng. Kalau panjang sisi kita masukkan ke rumus 4 kali S, maka 4 kali 5. Hasilnya 20 cm. Wah, benar. 20. Oh, Kasih tepuk tangan dulu Pak Nades. jangan melanjutkan. Coba aku pikir dulu. Oke, tenang. Ibu akan kasih contoh soal lagi. Siapa yang bisa silakan angkat tangan, maju ke depan dan dikerjakan di depan. Oke? Siapa yang bisa? Tuliskan rumusnya dan hasilnya dan bagaimana cara menghitungnya. Coba dilihat jawabannya ada berapa? 2. Benar nggak? Benar. Oke, bukan buat aku. 42 cm. Gimana cara ngitungnya? 2 kali A tambah B. A-nya mana? A-nya ini berapa? 8. Terus B-nya? 3. Jadi 8 tambah 3? 11. Dikali 2? 22. Kita lanjut kerja. Seperti yang Ibu bilang tadi sebelum kita mulai pembelajaran bahwa kita hari ini akan belajar sambil bermain. Jadi hari ini kalian akan menjadi detektif matematika. Detektif matematika. Ini ada petunjuk pengerjaannya. Bekerjalah secara berkelompok, baca setiap perintah dengan teliti, gunakan alat ukur, garis. Ibu bagi dulu kelompoknya. Ini sudah ditunjuk kelompok kan? Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Sekarang kalian tentukan siapa ketua kelompok dari kelompok masing-masing. Sudah? Terus kita akan spin kelompok yang mana duluan. Yang boleh mengambil amplop rahasia yang harus kalian cari di sekitar kalian. Bangun dasarnya. Kelompok 6, silakan ketua kelompoknya maju ke depan dan memilih amplop mana yang mau diambil. Jangan dibuka dulu ya. Nanti kalau ibu
suruh buka baru dibuka. Oke, semuanya sudah dapat amplopnya. Oh ya, ketua kelompoknya semuanya dari masing-masing kelompok ke sini sebentar. Oke, sebelumnya duduk sikap. Duduk sikap. Oke, sebelum kita mulai permainan detektif matematikanya, kalian masing-masing kelompok tunjuk siapa yang akan menulis, siapa yang akan mengukur, dan siapa yang akan berkeliling untuk mencari barang-barangnya, dan siapa yang akan menyusun di lembar kerjanya. Oke? Sekarang silakan dibuka amplopnya. Anak-anak, boleh perhatikan itu sebentar? Duduk sikap. Untuk cara mengukurnya, di situ kan itu sudah bagikan masing-masing kelompok dapat meteran kain. Untuk cara menghitungnya, dilihat yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ini dia CM. Waktunya adalah 15 menit. Belum. 15 menit dimulai dari sekarang.
silakan maju ke atas. Betul? Buat Yasmin. Oke, sudah selesai semua? Sekarang silakan dikumpulkan. Tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Segitiga dan segi empat. Segitiga dan segi empat. Terus bangunan tak segi empat itu ada apa aja? Persegi, persegi panjang, dan rendah, ayam, trapesium. Oke. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah kita dapat menghitung cara menghitung sebuah keliling bangunan dengan menghitung sisi terluar sebuah bangunan. Sisi terluar sebuah Bangun datar. bangun datar. Berarti ini bangun datar itu adalah menghitung. Oke. Nah, setelah kita belajar tadi, gimana perasaannya hari ini?